Halo semuanya, di sini aku bakalan jelasin tentang apa itu getaran harmonik sederhana. Jadi, getaran harmonik sederhana itu adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik keseimbangan dengan jarak lintasan terjauh yang ditempuh dari titik keseimbangan selalu sama. Contoh nyata yang dapat kalian lihat itu ada kayak pada ayunan, pada bandul, dan juga pada pegas. Nah, selanjutnya aku bakalan bahas kayak syarat suatu gerak itu dapat dikatakan sebagai getaran harmonik sederhana. Yang pertama itu adalah geraknya selalu periodik atau geraknya itu bolak-balik. Nah, gerak harmonik itu adalah gerak yang berulang dalam waktu yang sama, bergerak secara bolak-balik. Seperti penjelasan yang tadi, jika suatu benda itu dikasih gaya, dia tuh akan bergerak bolak-balik melewati titik keseimbangannya. Yang kedua itu adalah geraknya selalu melewati posisi keseimbangan. Benda yang melakukan getaran harmonik selalu melewati posisi keseimbangannya saat bergerak bolak-balik. Yang ketiga itu adalah percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi atau keseimbangan benda. Percepatan atau gaya selalu berusaha untuk mengembalikan benda ke posisi keseimbangannya pada atau posisi awalnya, sehingga geraknya itu akan jadi gerak bolak-balik. Makanya bisa disebut dengan getaran harmonik sederhana. Aku akan jelasin tentang karakteristik getaran harmonik sederhana. Yang pertama itu ada simpangan, yang kedua kecepatan, yang ketiga itu percepatan, dan juga sudut fase. Mulai dari simpangan itu perpindahan benda dari titik keseimbangannya. Nah, misalkan suatu benda itu diberikan gaya, dia tuh akan bergerak. Nah, dari titik keseimbangannya sampai dia ke jarak tertentu itu namanya keseimbangan. Tapi kalau misalkan dia sampai titik baliknya, itu dinamakan amplitudo. Nah, dalam getaran harmonik sederhana ini, amplitudo itu pasti akan selalu sama. Sehingga menghasilkan persamaan yaitu Y dikali Y sama dengan A sin kali omega kali T, di mana A itu adalah amplitudonya, omega itu adalah kecepatan sudut, dan juga T adalah waktunya. Selanjutnya itu adalah sudut fase. Sudut fase itu adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar secara harmonis sehingga menghasilkan persamaan yaitu omega sama dengan 2 dikali T per T atau periode. Selanjutnya itu ada kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah perubahan posisi terhadap waktu. Nah, dalam getaran harmonik sederhana ini, kecepatan maksimum itu terjadi pada saat balok di titik keseimbangannya. Namun, kecepatan minimum itu terjadi pada saat balok di titik baliknya. Dan kecepatan itu pasti akan bernilai 0. Oke, lanjut, itu ada percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan, yang dimana pada getaran harmonik sederhana ini, percepatan maksimum itu terjadi pada saat balok di titik baliknya, dan percepatan minimumnya itu terjadi pada saat balok di titik keseimbangannya atau percepatannya bernilai 0. Sebenarnya percepatan itu kebalikan dari kecepatan yang tadi yang udah dijelasin. Nah, setelah kalian mendengar materi yang dijelaskan tadi, materi selanjutnya itu adalah persamaan gerak getaran harmonik. Nah, persamaan gerak harmonik itu merupakan persamaan posisi atau simpangan yang biasa dilambangkan dengan X terhadap waktu yang telah ditentukan atau dilambangkan dengan T. Simpelnya itu, kita mencari jarak partikel. Kalau kalian bisa lihat pada gambar tersebut, itu dilambangkan dengan huruf P. Nah, kita mencari jarak partikel atau P ini dari sumbu X atau Y yang disebut juga dengan titik setimbang dalam kurva waktu atau waktu yang telah ditentukan, yang biasa dilambangkan dengan T, waktu. Nah, untuk rumusnya itu sendiri itu adalah X T sama dengan A atau amplitudo sin dalam kurung omega dikali dengan T ditambah dengan fase awal. Nah, rumus ini sendiri itu berasal dari tarikan garis yang dibuat jadi segitiga siku-siku. Kalau kalian bisa lihat ini, P dan M itu merupakan amplitudonya, dan jika kalian tarik P ini dengan garis yang lurus ke garis atau tarikan ini dalam sumbu X, itu akan membentuk segitiga siku-siku yang dimana akan membentuk sudut theta. Nah, yang dimana nilai depan dan miring itu sudah diketahui, yaitu kalau nilai miringnya itu adalah amplitudo dan nilai depannya itu adalah simpangan. Jadi sudut theta ini akan menjadi rumusnya itu adalah amplitudo sin theta yang akan dikonversikan menjadi rumus yang tadi, yaitu xt sama dengan A dikali sin dalam kurung omega dikali T ditambah fase awal. Jadi setelah kalian tahu rumusnya, kita akan mencoba satu soal. Tapi sebelum kalian masuk ke contoh atau latihan soal, kalian perlu tahu satuan-satuan yang digunakan pada materi ini. Jadi yang pertama itu adalah xt atau dibaca dengan simpangan pada waktu tertentu,
yang memiliki satuan meter. Yang kedua itulah A besar, itu adalah amplitudo yang memiliki satuan meter juga. Yang ketiga itu seperti bentuk W tapi dibaca dengan omega yang memiliki, yang cara mencarinya itu adalah 2 dikali pi dikali frekuensi. Nah, ini memiliki satuan radian per second. Nah, yang keempat adalah T kecil atau bisa dibaca dengan waktu yang memiliki satuan sekon atau detik. Yang kelima itu adalah seperti lambang theta, itu dibaca dengan V yang memiliki satuan radian. Yang ketujuh itu adalah VT, yaitu dibaca dengan kecepatan pada waktu. Nanti kita akan dibahas di materi selanjutnya, yaitu memiliki satuan m per s atau meter per second. Yang itu adalah Vmax atau kecepatan maksimum yang memiliki satuan yang sama, tapi cara mencarinya itu adalah amplitudo dikali dengan omega. Yang kesembilan itu adalah A kecil T, ya, atau dibaca dengan percepatan pada waktu tertentu. Nah, ini juga kita akan bahas di materi selanjutnya yang memiliki satuan m per s kuadrat atau meter per second kuadrat. Yang ke-10 itu adalah V yang memiliki nilai 3,14 atau 22/7. Yang ke-11 itu adalah F atau frekuensi yang memiliki satuan Hz atau Hertz. Yang ke-12 itu adalah K atau cos tetap Pegas yang memiliki satuan M per M. Yang ke-13 itu adalah M atau massa benda yang memiliki satuan itu adalah kilogram. Yang ke-14 itu adalah T besar, itu dibaca dengan periode yang memiliki satuan sekon atau detik. Yang ke-15 itu adalah F besar atau bisa dibaca dengan gaya, ini memiliki satuan N atau Newton. Nah, kita lanjutnya ke contoh soal yang pertama, itu adalah sebuah benda bergetar harmonik dengan amplitudo 5 cm, frekuensi 4 Hz, dan fase awal 0. Nah, untuk waktunya itu 0,125 second. Pertama-tama kalian tulis dulu diketahuinya, yaitu adalah amplitudo sama dengan 5 cm. Nah, kita ubah 5 cm sesuai dengan satuan yang sudah tadi dijelaskan, itu adalah meter, ya, dimana kalau udah hasil 0,05 meter. Selanjutnya itu adalah F atau frekuensi, itu adalah 4 Hz. Nah, karena frekuensi sudah diketahui, kita langsung saja mencari omega. Nah, rumus omega itu adalah 2 kali pi dikali frekuensi, ya, dimana mendapatkan hasil 25,12 radian per second. Nah, untuk masa awal itu adalah 0, dan untuk waktu itu adalah 0,125 second. Kita masukin aja langsung ke rumusnya, yaitu rumusnya itu adalah xt sama dengan A amplitudo dikali sin dalam kurung omega dikali waktu ditambah fase awal. Nah, kita langsung aja masukin, yaitu 0,05 dikali sin dalam kurung dikali 25,12 dikali 0,125. Nah, kita nggak masukin fase awalnya itu karena fase awal 0, jadi kita itu tuh nggak berimpact kalau kalian masukin atau enggak. Nah, langsung aja kita hitung dalam kurungnya itu adalah 25,12 dikali 0,125 itu menjadi 3,14, itu sama dengan nilainya dengan pi. Nah, karena sama dengan nilai dengan pi, jadi sin dalam kurung 3,14 itu otomatis jadi 0, ya, dimana tentunya step selanjutnya itu adalah 0,05 dikali dengan 0, ya, kalian akan mendapatkan hasil akhir itu adalah 0 meter. Nah, setelah kalian mendengar dan mengerti tentang materi persamaan gerak getaran harmonik, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu kecepatan gerak getaran harmonik. Nah, ini tuh merupakan turunan pertama dari posisi terhadap waktu, atau sederhananya itu adalah seberapa cepat posisi atau simpangan benda berubah terhadap waktu saat benda mengalami getaran bolak-balik secara teratur. Nah, ini tuh bisa dicari dengan rumus VT sama dengan amplitudo dikali dengan omega
dikali cos dalam kurung omega dikali T atau waktu ditambah dengan fase awal. Jadi untuk satuan-satuan dan penjelasan itu masih sama yang seperti sebelumnya, tapi dengan hanya dengan rumus yang berbeda. Nah, kita langsung aja ke soal kecepatan. Sebuah benda bergetar harmonik dengan amplitude 5 cm, frekuensi 4 Hz dan fase awal 0. Tentukan kecepatan saat T menunjukkan 0,125 second. Nah, sebenarnya ini sama aja soalnya, nomor-nomor soalnya seperti tadi, tapi cuma suruhan aja berbeda. Jadi kita masukin yang sudah diketahui yang di soal yang tadi, langsung aja ke rumusnya. Untuk rumusnya yang tadi, untuk rumus kecepatan yang tadi udah dijelasin itu adalah Vt sama dengan amplitude dikali omega dikali cos dalam kurung omega dikali T atau waktu ditambah fase awal. Langsung aja masukin nomor-nomor yang tadi ke sini. Amplitude itu adalah 0,05 dikali omega, yang omega itu adalah 25,12 dikali cos dalam kurung omega yaitu 25,12 dikali 0,125, yang dimana hasil penggalian amplitude dengan omega itu adalah 1,256, sedangkan untuk yang di dalam kurung itu menghasilkan 3,14. Nah, cos pi itu akan dikonversikan menjadi min 1. Nah, selanjutnya itu adalah 1,256 dikali dengan min 1 itu adalah min 1,256 M per S. Jadi itu adalah jawabannya. Jadi materi selanjutnya itu adalah percepatan gerak getaran harmonik. Nah, ini tuh merupakan turunan kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua dari simpangan, atau yang bisa disimpulkan itu menjadi laju perubahan kecepatan benda yang sedang bergetar secara periodik. Jadi dia itu kayak melakukan percepatan semakin lama itu semakin cepat. Nah, untuk rumusnya itu sendiri itu adalah AT, itu adalah percepatan sama dengan min amplitude omega kuadrat sin dalam kurung omega dikali T ditambah dengan fase awal. Nah, setelah kita mengetahui rumus, kita lanjut aja ke latihan soal. Langsung aja ke soalnya. Nah, sebuah benda bergetar harmonik dengan amplitude 0,2 meter, frekuensi 2 Hz dan fase awal itu 0. Tentukan percepatan jika T-nya itu adalah 0,1. Nah, kita langsung aja tulis diketahuinya. Nah, untuk amplitude itu adalah 0,2 meter, frekuensi itu adalah 2 Hz, dan omega nya itu adalah 2 dikali 3,14 dikali 2, dan hasil itu adalah 12,56 radian per second. Dan untuk fase awal itu adalah 0, dan untuk waktu sendiri itu adalah 0,1 second. Langsung aja ke pengerjaannya. Nah, untuk rumus yang tadi itu adalah yang dikasih tahu adalah A T sama dengan min amplitude omega kuadrat dikali sin dalam kurung omega dikali dengan T ditambah fase awal. Kita langsung aja masukin diketahuinya ke rumus ini. Nah, untuk amplitude itu jadi min karena di rumus itu terdapat min, jadi min 0,2 dikali dengan 12,56 kuadrat 2 dikali dengan sin dalam kurung 12,56 dikali 0,1. Nah, hasil dari kuadrat 12,56 itu adalah 157,7, sedangkan 12,56 dikali 0,1 itu adalah hasilnya itu 1,256. Jadi mana sin 1,256 itu adalah 0,951. Nah, dan untuk hasil dari min 0,2 dikali 157,7 itu adalah min 31,54. Langsung aja kalikan min 31,54 dikali dengan 0,951, itu hasilnya kalian akan dapat min
29,9 meter per second kuadrat. Nah, itu adalah jawaban akhir dari soal itu. Baik, setelah kita mendengarkan materi tadi, sekarang kita akan lanjut ke dalam materi hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, dalam gerak harmonik sederhana, kita juga akan mempelajari tentang subbab hukum kekekalan energi mekanik yang akan saya bahas sekarang juga. Oke, jadi hukum kekekalan energi mekanik yang akan kita bahas nanti akan terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah tentang energi potensial, yang kedua adalah tentang energi kinetik, dan yang ketiga adalah tentang energi mekanik. Oke, sekarang kita akan membahas tentang energi potensial. Sebelum kita membahas tentang rumusnya, kita harus tahu dari pengertiannya dulu. Sebenarnya energi potensial itu apa sih? Nah, jadi pada pegas di gerak harmonik sederhana, misalnya kita punya pegas nih. Lalu kita tarik pegas tersebut seperti ini. Nah, saat kita menarik pegas tersebut, artinya kita memberikan gaya ke pegas tersebut, misalkan untuk menarik atau untuk menekan pegas tersebut. Maka, ada gaya yang kita berikan atau ada gaya yang kita simpan saat pegas tersebut kita tarik atau kita tekan. Misalkan kita tarik seperti ini, ada gaya yang kita simpan dalam pegas ini sebelum akhirnya kita lepaskan untuk dia kembali ke titik setimbang. Nah, gaya yang disimpan tersebutlah yang kita namakan dengan energi potensial. Nah, makanya di sini saya sudah memberikan rumusnya. Yang pertama adalah EP sama dengan 1/2 KY kuadrat. Oke, kita akan kulik dulu nih, kenapa rumusnya bisa energi potensialnya 1/2 KY kuadrat. Nah, 1/2 KY kuadrat ini K-nya untuk konstanta pegas, yaitu untuk menunjukkan kekakuan pegas. Jadi semakin besar nilai K-nya, berarti pegasnya semakin kaku, berarti gaya yang diberikan harus semakin banyak untuk meregangkan atau untuk menekan pegas tersebut. Dan Y adalah simpangannya, jadi jarak antara titik setimbang dengan posisi pegas saat ini. Nah, kenapa bisa EP sama dengan 1/2 KY kuadrat? Oke, kita bahas. Nah, jadi seperti yang sudah saya berikan penggambaran tadi, kalau pegas, ini kita tarik, itu kan kita tarik pelan-pelan seperti ini misalnya. Nah, sampai dia ke titik Y, ke simpangan Y misalnya seperti ini. Nah, gaya yang kita berikan kepada pegas ini itu bertahap. Jadi semakin jauh kita menariknya, gaya yang kita berikan semakin besar. Tapi semakin pendek kita menariknya, gaya yang kita berikan juga semakin kecil. Nah, berarti dalam proses kita memberikan gaya dari posisi pegas di titik setimbang sampai ke simpangan Y, gaya yang kita berikan itu bertahap. Jadi tidak langsung plek langsung Y, tapi itu bertahap dari kecil, besar, dan sebagainya. Nah, seperti kita ketahui dalam hukum Hooke itu ada rumus yang mengatakan bahwa F atau gaya itu sama dengan KY. Seperti itu. Nah, jadi gaya sama dengan K dikali Y. Nah, karena saya sudah bilang tadi kalau gaya yang diberikan itu tadi bertahap pada pegas, nah berarti tidak langsung plug gitu. Makanya kita harus cari dulu sebenarnya rata-rata gaya yang diberikan pada pegas tersebut. Nah, makanya untuk mencari rata-rata gayanya adalah dengan membagi dua nilai F tersebut. Ya, jadi kita bisa dapatkan dengan 1/2 dikali KY. Karena kita mencari rata-ratanya. Karena tadi saya udah bilang pemberian gayanya itu secara bertahap. Nah, setelah kita menemukan rata-ratanya seperti ini, barulah kita bisa mencari energi potensialnya. Dalam konteks ini, energi potensial juga bisa dianalogikan seperti usaha ya. Makanya untuk kita mencari nilai usaha, itu adalah dengan cara mengalihkan gaya rata-rata yang diberikan dan dikalikan dengan jarak. Karena kita sudah tahu gaya rata-ratanya adalah 1/2 KY kuadrat dan jaraknya adalah Y, makanya tinggal kita kali Y. Nah, karena Y-nya ada 2, kita kuadratin. Makanya nanti jadi 1/2 KY kuadrat. Ini sama dengan nilai energi potensial. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya yang di bawah adalah kenapa bisa bentuknya 1/2 KA kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, jadi untuk nilai simpangan Y itu juga bisa kita substitusikan. Jadi Y itu sebenarnya Y sama dengan A sin omega T. A sin omega kali waktu. Nah, makanya karena kita udah tahu Y sama dengan A sin omega T, kita bisa langsung substitusiin aja. Jadi, EP sama dengan 1/2
Y-nya kita ganti jadi asin omega T, asin omega T kuadrat ya. Nah, karena ada kuadrat, kita bisa langsung masukin kuadratnya ke dalam perkalian tersebut. Ada A dikali sin WT, berarti kita bisa tulis dengan 1/2 dikali K dikali A kuadrat dikali sin kuadrat omega T. Nah, ini kenapa energi potensial itu bisa rumusnya sampai seperti ini. Oke, kita lanjut ke energi kinetik. Nah, sama seperti sebelumnya, sebelum kita bahas rumus, kita akan cari tahu dulu. Sebenarnya energi kinetik itu apa sih? Nah, energi kinetik dengan energi potensial itu sebenarnya ada hubungan yang sangat erat, tapi perbedaannya simpelnya ini tuh seperti kebalikannya energi potensial. Nah, energi kinetik adalah energi yang terdapat pada benda karena pergerakannya. Jadi, itu yang kita sebut dengan energi kinetik. Jadi, energi kinetik itu memiliki nilai maksimum saat benda bergerak pada titik setimbangnya. Kenapa? Karena misalkan pegas itu misalkan seperti ini melewati titik setimbangnya pada saat di posisi setimbang, karena dia setimbang berarti tidak ada hambatan, artinya kecepatan maksimum itu berada pada titik setimbang ini. Tapi saat benda dipegas itu berada pada simpangan maksimum atau pada amplitudonya, ada masanya dia akan berhenti sejenak. Jadi seperti ini, misalkan nah, dia kembali lagi seperti itu. Saat di ujung dia sempat berhenti sejenak, artinya kecepatannya itu 0. Jadi nilai minimum dari energi kinetik itu adalah saat benda berada pada amplitudonya atau pada simpangan maksimumnya. Nah, jadi untuk rumus energi kinetik itu sebenarnya masih sama seperti pada materi-materi yang kita bahas sebelumnya. Jadi untuk energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat. Untuk m sama dengan massa dan v sama dengan kecepatannya. Nah, untuk yang di bawahnya itu sebenarnya mirip kayak yang sebelumnya pada energi potensial. V itu juga kita bisa substitusikan dengan A cos omega T. Jadi kita tinggal masukin aja. Makanya kita bisa dapatkan energi kinetik itu sama dengan 1/2 K A kuadrat cos kuadrat omega T. Seperti itu. Kita kan langsung aja masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tentang energi mekanik. Jadi energi mekanik simpelnya adalah gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Ini kenapa pada materi-materi sebelumnya kita mengetahui bahwa rumus dasar dari energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Dan ini adalah rumus dasar yang memang kita harus selalu ingat. EM sama dengan EK ditambah EP. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa EM bisa sama dengan 1/2 K A kuadrat. Jadi kita udah tahu tadi EM sama dengan EP tambah EK. Sekarang EP tadi rumusnya apa sih? EP itu rumusnya adalah 1/2 kali K A kuadrat sin kuadrat omega T ditambah EK itu adalah 1/2 K A kuadrat Y A kuadrat cos kuadrat omega T. Nah, karena kita udah punya ini, kita bisa langsung aja keluarin yang suku-suku yang sama ya. Jadi ini 1/2 sama, K-nya sama, dan A kuadratnya juga sama. Jadi bisa kita jadiin 1/2 K A kuadrat sin kuadrat omega T tambah cos kuadrat omega T. Nah, karena kita sudah menemukan seperti ini, kita ketahui juga dalam identitas trigonometri, kalau ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, itu nilainya adalah 1. Makanya, saat kita punya sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T, itu nilainya adalah 1. Makanya nanti kalau misalkan ini kita ubah menjadi 1, ini kita ubah menjadi 1, kita dapatkan ini dikali 1. Karena dikali 1, ya jelas 1/2 K A kuadrat itu tetap nilainya. Ini kenapa energi mekanik itu bisa nilainya 1/2 K A kuadrat. Lanjut,
Jadi pada energi mekanik itu ada juga tiga kemungkinan yang terjadi pada saat kita menghitung energi mekanik. Yang pertama adalah pada kemungkinan kalau benda itu berada pada simpangan yang maksimum. Jadi misalkan kita punya pegas dan benda tersebut berada pada simpangan maksimum atau pada amplitudonya. Maka untuk kita menghitung energi mekanik itu bisa langsung aja kita pakai energi potensial. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, saat benda pada simpangan maksimum atau pada amplitudonya, itu berarti energi kinetiknya sama dengan 0 dan energi potensialnya berada pada nilai maksimum. Makanya, karena EM sama dengan EP tambah EK, berarti EP tambah 0 karena EK-nya tadi 0. Makanya kita bisa tahu EM sama dengan EP. Terus kemungkinan kedua adalah benda itu berada pada titik setimbang. Nah, ini kebalikannya aja. Karena tadi saya sudah katakan bahwa energi potensial itu adalah energi yang kita simpan. Makanya saat dia titik setimbang, dia tidak menyimpan energi lagi karena dia sudah setimbang. Tapi dia memiliki energi kinetik pada nilai yang maksimum. Makanya energi mekanik itu nanti sama dengan energi kinetik. Karena ditambah energi potensial yang nilainya 0. Lalu pada kemungkinan ketiga adalah benda itu berada di antara titik setimbang dan juga di antara titik setimbang dan amplitudo. Untuk ini nilainya tetap sama, EM sama dengan EP tambah EK. Kita bisa cari energinya satu-satu. Nah, jadi kesimpulan dari ketiga kemungkinan posisi benda pada pegas, itu bisa kita simpulkan bahwa rumus dasarnya itu akan selalu tetap, yaitu EM sama dengan EP tambah EK. Nah, sisanya kita bisa kontekstualisasi aja sesuai dengan nilai dari energi potensial dan energi kinetik itu sendiri. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal. Sebuah benda bermassa 0,4 kg berosilasi pada ujung pegas dengan konstanta pegas 100 N/m. Pada suatu saat, benda berada pada jarak 0,05 m dari titik setimbang, memiliki kecepatan 1,5 m/s. Berapakah energi mekaniknya? Kita catat dulu yang diketahui, berarti masanya itu adalah 0,4. Terus konstantanya adalah 100. Jaraknya berarti Y sama dengan 0,05. Dan terakhir kecepatannya berarti V sama dengan 1,5. Ya, ini boleh dikasih satuannya juga. Oke, berapakah energi mekaniknya? Nah, cara terjadi energi mekanik, kita udah ingat tadi energi mekanik adalah EP ditambah EK. Nah, sekarang gimana tuh Cak caranya? Oke, kita bahas. Kita cari dulu dari EP ya guys. Kita cari dari EP, berarti EP. Tadi kita ingat rumusnya adalah 1/2 kali KY kuadrat. Nah, 1/2, K-nya tadi adalah 100. Y-nya tadi adalah 0,05 ya, kuadrat. Nah, ini kita bisa coret. 50. 0,05 itu berarti 50 kali 0,0025. Nah, berarti kita bisa dapat hilangnya satunya, berarti hasilnya adalah 0,125 Joule. Ini adalah nilai energi potensialnya. Sekarang kita udah dapat energi potensial, kita lanjut cari energi kinetik. Gimana sih Cak caranya? Ya sama guys, itu adalah 1/2 dikali M kali V kuadrat. Berarti 1/2, M-nya tadi M-nya 0,4, 1/2 kali 0,4 kali V-nya 1,5. Iya kan? Iya, betul. Nah, ini bisa kita lanjutin aja. Ini kita bisa coret jadi 0,2. Ya, 0,2 berarti ini 0,2 dikali 1,5 kuadrat berarti 2,25. Nah, langsung kita kali aja 0,2 dikali 2,25 berarti 2,25 dibagi 5 itu 0,45.
Joule. Ini adalah untuk nilai dari energi kinetiknya. Kan kita dapat nih energi mekanik dan energi kinetiknya adalah segini. Berarti kita langsung jumlahin aja untuk mendapatkan energi mekanik. Kita jumlahkan 0,125 ditambah 0,45 berarti menjadi 0,575 Joule sama dengan energi penuh. Ini adalah energi mekanik. Sangat mudah dipahami teman-teman. Jadi sekian untuk materi dari hukum kekekalan energi mekanik. Ya, terima kasih. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang elastisitas. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama atau pembahasan utama dalam elastisitas, which is itu termasuk ke getaran harmonik. Nah, saya bakal jelasin tentang elastis. Elastis itu apa sih? Jadi, elastis itu adalah semacam benda yang mudah berubah dan bisa berubah bentuk. Jadi kayak misalnya ada satu benda yang diberikan gaya. Nah, maka benda itu akan lentur tapi tidak putus atau berubah bentuk jika kita lepasin gayanya. Kembali ke bentuk semula. Sama juga seperti yang udah saya jelasin tadi, karet dan juga pulpen. Ini, jika kita tarik ke kanan atau lengkungin ke kanan, dia bakal yang namanya memiliki gaya tambahan, lalu melengkung seperti ini. Jika kita lepas, itu kembali ke bentuk semula. Nah, sama juga kalau kita tarik, itu dia balik ke bentuk semula. Jadi elastis itu adalah semacam perubahan bentuk, tapi dia bisa kembali sama sih seperti kalau misalnya manusia itu hitungannya lentur. Kayak misalnya contohin yang saya bisa aja, lentur sama seperti ya seems like mirip-mirip lah seperti lentur elastis itu. Oke, kita masuk ke pembahasan utama. Oke, jadi setelah saya menjelaskan tentang materi dasar atau materi awal tentang elastisitas, mengenai elastis itu apa sih? Jadi kita akan masuk ke yang namanya materi elastis di bab getaran harmonik. Dengan sebab sudah jelas elastisitas. Jadi elastisitas itu apa sih? Kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya saat gaya luar dihilangkan. Yang sudah saya jelasin tadi, bahwasanya jika karet ditarik, maka gaya tarikan ini termasuk gaya luar. Jika gaya tarikan atau gaya luar ini dihilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Jika saya tarik segini, dan pas saya lepas, balik ke bentuk semula. Dan jika atau akan tetapi bila gaya diberikan melebihi batas, gaya tarik yang tadi sudah dijelaskan melebihi batas, maka elastisitas akan benda tersebut maka akan berubah bentuk seperti ini. Jika saya memberikan suatu gaya, maka dia akan putus. Ini contoh karet. Dia akan bentuknya berubah, tidak bulat lagi, sekarang lurus karena bentuk awalnya adalah bulat. Jika diberikan gaya yang berlebih, maka dia akan putus dan merubah bentuk. Jadi elastisitas itu simpelnya, kalau misalnya ada benda yang dikasih gaya kelebihan, itu maka akan berubah bentuk. Jika benda tersebut elastisnya kuat, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Gitu. Oke, kita masuk ke rumus elastisitas. Nah, rumus elastisitas ini sebenarnya sama dengan rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali X atau delta X. Nah, kenapa sebenarnya hukum Hooke itu di belakang K-nya nggak ada minus, tapi kenapa di sini ada minus, yaitu menentukan arah dari kembalinya suatu benda. Jadi misalnya, saya tarik karet ini ke bawah, jika saya lepas itu kembali ke atas, sedangkan itu berlawanan dari arah yang saya tarik, maka ada minus di belakang K. Nah, untuk rumusnya sudah saya paparin di sini. F sama dengan min K kali X, yang mana F itu adalah gaya pemulihan,
yang simbolnya atau satuannya Newton, dan K konstanta pegas yang simbolnya atau satuannya Newton per meter, dan X adalah simpangan dari posisi setimbang atau posisi sebelum ditarik, yaitu satuannya meter. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian disuruh mencari K, itu kalian bisa yang namanya menggunakan rumus segitiga dengan F di atas, K di kiri, dan X di kanan. Jadi eh, kalian misalnya ditanya X nih, ya udah kalian tahu bahwa F per K sama dengan X karena kalian udah memakai rumus cepat atau rumus segitiga yang biasa saya sebut itu sebagai rumus segitiga. Seperti itu. Kita masuk ke latihan soal. Coba latihan soal, oke? Gas. Oke, kita masuk ke latihan soal karena ya simpelnya elastisitas itu ya kayak gitu aja sama kayak hukum hoki, cuman dia ditambah minus karena nyari arahnya. Jika ditanya cuman gayanya atau Newtonnya atau F-nya aja, nggak perlu arahnya, itu nggak usah dikasih minus. Sama kayak hukum hoki sih jatuhnya. Jadi di atas ada latihan soal. Sebenarnya ini contoh soal sih, ada jawabannya next. Saya bakal tak jelasin langsung aja. Nah, sebuah pegas direnggangkan sejauh 30 cm. Jadi, direnggangkan berarti ditarik. Gaya yang dibutuhkan untuk merenggangkan pegas tersebut adalah 120 Newton. Hitunglah konstanta pegas atau K dari pegas tersebut. Jadi, rumus tadi kan F sama dengan min K kali delta X. Nah, sekarang yang ditanya adalah K. Yang udah tak bilang tadi, kalian harus pakai yang namanya, nggak harus sih, cuman lebih simpelnya pakai rumus segitiga. Yaitu F di atas, K di kiri, dan X di kanan. Jadi kalian gampang lah menentuin yang mana dibagi, yang mana dikali. Oke, kita masuk ke pembahasan next. Oke, kita masuk ke pembahasan latihan soal tadi. Nah, tadi diketahui bahwa delta X-nya atau X-nya itu masih bentuk 30 cm, yang dimana semua di sini berbentuknya M dan juga Newton. Kenapa? Karena menyimpulkan kita untuk mencari K-nya, karena K-nya itu adalah N per M, bukan N per cm. Jadi kita ubah dulu yang namanya delta X-nya dari 30 cm menjadi 0,3 M, karena dia naik 2 dari cm ke M. Jadi dibagi 100. Nah, kita pakai rumus awal tadi, F sama dengan K dikali delta X. Kenapa di sini nggak isi minus? Karena nggak ditanya arah. Jika ditanya arah, maka kalian harus isi minus. Karena itu menandakan bahwa arahnya itu ke belakang. Atau kembali. Yang udah saya jelasin tadi, kalau misal kalian narik 30 cm, lepas, itu gaya ke atas atau melawan dari gaya yang kalian berikan ke bawah tadi. Makanya dikasih minus. Kalau sekarang ditanya cuman K-nya apa, K-nya berapa gitu. Jadi nggak perlu yang namanya minus. Nah, karena tadi rumusnya adalah F sama dengan kali delta X, yang udah tak kasih tahu tadi, kalian pakai rumus segitiga, F-nya di atas, K-nya di kiri, dan juga X-nya di kanan. Maka kita simpulin kalau misalnya kita nyari K, kita hapus K-nya, sama dengan F per delta X. Yang dimana kita masukin angkanya ke dalam, K sama dengan 120 F-nya tadi yang udah di soal tadi, 120 itu gaya elastisnya, dan per 0,3 karena yang udah aku jelasin tadi yaitu diubah dari cm ke meter, sama dengan ya udah kalian tinggal jumlahin aja atau bagiin maksudnya. Kalau mau tak jabarin sih 120 per 3 per 10 terus ditukar dibawa naik itu jadinya 400. Cepatnya gitulah intinya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya karena kita latihannya cuma satu aja, cukup lah, cuman simple kayak hoki juga udah dijelasin kan sebelumnya. Jadi next. Oke, kita masuk ke modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu adalah aku bacain dulu sebentar di sini.
ukuran kekakuan suatu bahan, yaitu sejauh mana bahan tersebut menahan perubahan bentuk saat diberi gaya. Yang udah aku bilang tadi, kalau misalnya gayanya berlebihan, maka akan patah atau putus atau apalah, berubah, intinya berubah. Modulus elastisitas menunjukkan kemampuan bahan untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Jadi, sebenarnya modulus elastisitas ini menunjukkan bahwa eh, benda ini tahannya sampai mana sih? Setinggi apa sih? Sekeras apa sih gaya yang bisa ditahan sama benda ini? Di sana tuh di atas sudah aku kasih kayak contoh grafiknya sebenarnya, cuman nggak ada angkanya. Ada A, B, dan C. Nah, A itu adalah batas kesebandingan atau batas setara gayanya. Nah, yang dan B adalah titik elastik. Jadi titik di mana kalau misal kalian nggak eh, nggak maksain, itu tuh udah ngelawan dia. Nah, kalau misalnya nyampe ke titik patah, itu kalian udah nyampe putusin dari bentuk awal gitu. Nah, untuk yang di sebelah kiri itu tegangan, dan yang bagian bawah atau semakin ke kanan itu adalah kerenggangan suatu bendanya. Oke, simpelnya gitu. Kita bakal masuk ke data-data yang ya beberapa yang udah pasti atau mendekati sekitar situ segitu aja. Misalnya besi tahannya sampai segini, besi member bertahan sampai segini gitu. Oke, next. Nah, ini beberapa data bahan-bahan dan modulus batasnya sampai mana gitu-gitu lah. Nah, modulus yang ini merupakan salah satu tipe modulus yang ya yang bakal tak kasih rumusnya atau yang bakal kita pakai di materi elastisitas kali ini. Jadi kayak misalnya aluminium 7 kali 10 pangkat 10, baja 20 kali 10 pangkat 10, besi bla 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 bla. Nah, nikel bla 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 bla, wolfram bla 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 bla. Jadi ini beberapa ibaratnya contoh bahan-bahan yang modulusnya ada datanya gitu. Kalau misalnya kita nggak punya datanya, kita pakai rumus di next. Oke. Oke. Di rumus modulus elastisitas ini sebenarnya ada beberapa. Cuman yang bakal saya jelasin ini adalah modulus Young. Dan rumusnya itu adalah E sama dengan T per E, yang dimana T itu merupakan tegangan dan E kecil itu merupakan renggangan. Nah, T kecil itu rumusnya adalah F per A. F itu adalah gaya dan A itu merupakan luas penampang dengan satuan M kuadrat, dan gaya ya pastinya gaya Newton lah. Dan renggangan ada atau E kecil sama dengan delta L per delta 0. Nah, delta L ini adalah pertambahan panjang pegas, sedangkan delta 0 adalah panjang awal. Nah, modulus Young memiliki rumus gabungan dari kedua di atas, yang dimana T per E, F per A, per lagi delta L per 0, yang disimpelkan menjadi E sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Itu sebenarnya rumusnya dibalik aja, karena awalnya kan pembagian. Kalau misal kita bawa ke atas, itu jadinya perkalian. Nah, sebenarnya kayak gitu aja simpelnya. Oke. Setelah ini, saya akan menjelaskan latihan soal atau contoh soal yang udah saya cari. Oke, di sini ada latihan soal atau contoh soal yang sudah saya cari di Google atau dimanapun itu. Nah, latihan soalnya ini berkaitan dengan rumus modulus elastisitas yang udah saya kasih tadi. Jadi, sebuah batang baja dengan panjang 4 meter dan luas penampang 5 m atau milimeter kuadrat ditarik dengan gaya sebesar 500 Newton. Setelah gaya diterapkan, batang tersebut bertambah panjang 2 mm. Hitunglah modulus elastisitas bahan batang baja tersebut. Nah, di sini kita ketahui bahwa L0 sama dengan 4, luas penampangnya sama dengan 5 mm kuadrat, dan F-nya atau besar gayanya itu 500, dan setelah atau L1 itu 2 mm. Nah, kita disuruh hitunglah modulus elastisitasnya.
yaitu E besar. Oke, next ke pembahasan. Oke, kita masuk ke pembahasan dari soal yang udah saya bacakan tadi atau udah saya sedikit jelaskan lah sebelumnya. Jadi, diketahui L0 atau L0-nya adalah 4 meter dan A-nya adalah 5 mm kuadrat, diubah menjadi 10⁻⁶ karena supaya tidak kebanyakan 0 di belakang komanya. Nah, gayanya adalah 500 Newton atau F-nya adalah 500 Newton dan delta L adalah 2 mm atau diubah menjadi 0,002 meter. Kenapa nolnya lebih sedikit dibandingkan yang A? Karena di A memiliki di satuannya memiliki pangkat 2. Jadi dia harus membaginya 2 kali. Nah, dengan rumus E besar sama dengan F dikali LO atau L0 per A dikali delta L. Nah, jawabannya E sama dengan 500 kali 4 per 5 kali 10⁻⁶ dikali 0,002. Nah, 500 kali 4 adalah 2000, sedangkan 5 kali 10⁻⁶ digabungkan minusnya atau dihilangkan minusnya, itu jadinya 10⁻⁸, 1 kali 10⁻⁸ di bawahnya atau penyebutnya, dan hasil akhirnya adalah E sama dengan 2 dikali 10⁻11 PA. Oke, segitu aja pembahasan soal dari saya dan materi elastisitas ataupun modul elastisitas dari saya. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, oke? Atau subbab selanjutnya. Terima kasih. Oke, jadi karena tadi sebelumnya udah dijelasin banyak banget tentang getaran harmonik, mulai dari pengertian getaran harmonik, syarat-syarat getaran harmonik, lalu energi-energi yang ada dalam getaran harmonik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hukum Hooke. Nah, mungkin teman-teman semuanya ngira hukum Hooke itu adalah yang ada di SpongeBob yang tangannya kayak pengait yang bajak laut itu. Nah, itu bukan ya, beda ya. Jadi hukum Hooke ini juga nggak jauh-jauh beda atau nggak jauh-jauh dari pegas ataupun pair, karena di getaran harmonik ini itu contoh simpelnya itu adalah di benda pegas. Jadi hukum Hooke itu merupakan suatu hukum yang terjadi karena adanya sifat elastisitas dari sebuah pair ataupun pegas. Nah, hukum Hooke ini ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Robert Hooke. Gimana sih proses penemuan dari hukum Hooke ini? Jadi, beliau itu melakukan sebuah eksperimen dengan pegas dan benda elastis lainnya. Kemudian, beliau mengamati bahwa gaya yang diperlukan untuk meregangkan atau menekan pegas itu akan berbanding lurus dengan perubahan panjang dari pegas tersebut. Nah, menurut Robert Hooke, benda itu sifatnya dibagi menjadi 2. Ada yang namanya benda plastis dan benda elastis. Nah, benda plastis itu merupakan benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semulanya setelah gaya yang diberikan itu hilang. Sedangkan kalau benda elastis itu adalah benda yang setelah gaya itu hilang, maka dia bisa kembali ke semula. Contohnya itu kayak pair itu sendiri. Ketika kita menarik pair atau memberikan gaya tarikan, nah ketika kita lepas tarikannya, maka dia akan kembali lagi ke bentuk semulanya. Begitupun kalau kita tekan dia, nanti dia bakal regang kembali. Nah, jadi itulah dia 2 sifat benda menurut Robert Hooke. Selanjutnya, dari penelitian atau eksperimen yang dilakukan oleh Robert Hooke ini, ditemukanlah hukum Hooke yang berbunyi, jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, jadi berdasarkan bunyi hukum Hooke yang sebelumnya sudah saya jelaskan, rumus dari hukum Hooke ini yaitu F sama dengan K dikali delta X, yang mana F itu merupakan gaya yang diberikan pada pegas dengan besaran Newton. Selanjutnya, K itu adalah konstanta pegas dengan besaran Newton per meter. Dan X itu merupakan pertambahan panjang pegas, yaitu dengan besaran meter. Nah, jadi berdasarkan bunyinya tadi bahwa hukum Hooke ini, pertambahan panjangnya itu akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Itu dapat kita lihat dari rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahan panjang dari pegasnya itu pun
akan semakin bertambah. Begitu pula kalau semakin kecil gaya yang diberikan, maka pertambahan panjang dari pegasnya itu akan semakin kecil. Jadi pertambahan panjang pegasnya ini akan mengikuti dari jumlah gaya yang diberikan atau berbanding lurus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai besaran apa saja sih yang ada di hukum Hooke ini. Di sini saya akan menjelaskan 4 besaran. Yang pertama ada energi potensial pegas, yang kedua ada modulus elastisitas, yang ketiga ada tegangan atau stres, dan yang keempat ada regangan atau strain. Nah, sebenarnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh teman kami tentang elastisitas ini, tapi di sini saya akan membahas secara sekilas saja. Dan tadi juga sudah sempat ada yang menjelaskan mengenai energi potensial di getaran harmonik ini. Nah, jadi yang pertama dari energi potensial pegas. Jadi rumusnya itu sama dengan energi potensial pada umumnya, yaitu EP sama dengan setengah kali F kali X. Nah, cuman bedanya di sini itu dikali F dan dikali X. Jadi EP di sini yaitu energi potensial dengan besarannya yaitu Joule. Kemudian F itu adalah F itu adalah gaya yang diberikan, atau kalau kita turunin rumusnya, F-nya itu adalah K dikali X, yaitu K-nya itu tetapan gaya pegasnya dan X itu adalah pertambahan panjang pegasnya. Kemudian yang kedua ada modulus elastisitas, yang mana modulus elastisitas ini mempunyai lambang yaitu E, yang mana rumus dari modulus elastisitas ini yaitu E sama dengan sigma per E. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu bahwa lambang yang kayak O dan ada garis kecilnya itu adalah sigma kecil. Nah, kalau biasanya kita kan menggunakan sigma yang bentuknya seperti huruf E. Nah, jadi rumus dari modulus elastisitas ini adalah sigma kecil atau yang melambangkan tegangan itu per regangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus tegangan atau stres. Nah, rumus dari tegangan ini, karena tadi sudah saya jelaskan di modulus elastisitas bahwa lambang dari tegangan adalah sigma kecil, maka rumus dari tegangan yaitu sigma kecil sama dengan F per A, yang mana F di sini yaitu gaya dan A-nya di sini adalah luas penampang. Dan yang terakhir ada rumus dari regangan atau strain. Nah, rumus dari regangan ini itu adalah E yang melambangkan E kecil yang melambangkan regangan, sedangkan E besar tadi itu adalah modulus elastisitas. Nah, rumusnya itu E kecil sama dengan delta L per L0, yang mana delta L ini adalah pertambahan panjang, sedangkan L0 ini adalah panjang awalnya. Nah, jadi ada banyak penerapan hukum Hooke ini. Salah satunya itu adalah penerapan hukum Hooke pada susunan pegas. Nah, seperti namanya susunan pegas. Jadi susunan pegas ini adalah gabungan dari lebih dari satu pegas gitu. Bisa 2, bisa 3, dan lain sebagainya. Jadi contoh dari atau jenis dari susunan pegas ini ada 2, yaitu ada susunan seri dan susunan paralel. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya kalau susunan seri itu kayak gimana bentuknya dan susunan paralel itu kayak gimana. Biasanya kalau susunan seri itu dia pegasnya itu akan berada di atas dan bawah seperti gambar yang ada di slide. Sedangkan kalau paralel itu dia bersebelahan. Nah, apabila dua buah pegas yang memiliki tetapan pegas yang sama pada rangkaian seri, maka panjang dari pegas itu akan menjadi 2 kali. Kenapa begitu? Karena kan posisi penaruhan letak pegasnya ini tuh di atas bawah. Jadi panjang dari pegasnya ini tuh dia akan 2 kali lipat. Selanjutnya, adapun rumus atau persamaan dari pegas dengan susunan seri ini yaitu 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, KS itu sendiri merupakan persamaan pegas, sedangkan K1 dan K2 itu merupakan konstanta pegas dari pegas pertama dan pegas kedua. Jadi apabila nantinya teman-teman menemukan rangkaian atau susunan seri pegasnya ini lebih dari 2 pegas, itu tinggal ditambahin aja. Jadi nanti rumusnya itu akan menjadi 1 per KS ditambah dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 dan lain sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan jumlah dari pegas yang ada di susunan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas hukum Hooke pada susunan pegas yang kedua, yaitu susunan paralel. Nah, kalau tadi posisi dari susunan seri itu dia letak pegasnya atas bawah, kalau di susunan paralel ini posisi dari atau letak dari pegasnya itu adalah dia ke samping. Sehingga apabila susunan pegas itu disusun secara paralel, maka panjang pegas akan tetap sesuai di awal, tetapi luas penampangnya akan bertambah. Kenapa luas penampangnya bertambah? Karena pegasnya disusun menyamping, sehingga yang bagian atasnya ini atau penampangnya itu akan bertambah panjangnya, seperti itu. Nah, untuk persamaan dari susunan pegas paralel ini yaitu KP sama dengan K1 plus K2. KP itu merupakan persamaan pegas
paralel. Jadi P itu artinya paralel, sedangkan yang tadi kan KS. Nah, KS itu S-nya itu seri. Sama dengan K1 plus K2. Nah, kalau tadi di rumus yang tadi itu isi 1 per. Nah, kalau misalkan yang ini itu tinggal ditambahin aja konstanta 1 ditambah dengan konstanta 2. Begitu pula apabila nanti susunan paralelnya ini lebih dari 2 pegas, itu kalian tinggal sesuaiin aja jumlah pegasnya itu seperti rumus yang ada di bawah, yang di bagian bawah ini. Nah, selanjutnya karena penjelasan dari materi hukum huk ini sudah semua yang saya jelaskan, selanjutnya kita akan lanjut ke latihan soal. Oke, latihan soal yang pertama, ini gampang banget, yaitu sebuah pegas memiliki suatu pertambahan panjang 0,25 meter sesudah diberikan gaya. Bila pada pegas tersebut bertuliskan 400 Newton per meter, berapakah gaya yang dikerjakan pada pegas tersebut? Nah, kalian bisa coba dulu latihan soal ini. Kita akan ketemu 20 detik lagi. Oke, udah 20 detik. Sekarang kita bakal bahas soal yang sebelumnya. Jadi, seperti biasa, kita harus tulis dulu apa sih yang diketahui, terus apa yang ditanya, dan caranya gimana. Simple banget. Mungkin teman-teman ada yang benar jawabannya. Jadi, yang pertama yang diketahui di sana, itu ada X-nya itu sepanjang 0,25 meter, yaitu sebagai perubahan atau panjang pegasnya setelah diberikan gaya. Terus K atau konstantanya itu sebesar 400 Newton per meter. Nah, yang ditanya di sini itu kan gaya, yaitu F. Jadi rumusnya itu kayak yang tadi dah aku jelasin, rumus hukum huk itu adalah F sama dengan K dikali X. Yang mana K-nya di sini 400 Newton per meter dan X-nya adalah 0,25 meter. Jadi tinggal dikali seperti biasa dan ketemulah gaya atau F yang bekerja pada pegas tersebut sebesar 100 Newton. Gampang banget kan? Jadi kita bakal lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tentang hukum huk pada susunan pegas. Nah, selanjutnya, waduh, mungkin teman-teman mikir, oh tadi contohnya cuman seri atas bawah, terus paralelnya sebelah-sebelahan, tapi kenapa ini digabung? Jadi, sebenarnya dari konsepnya itu sama aja nantinya. Oke, kita baca dulu deh soalnya. Soalnya itu adalah 3 pegas identik dengan konstanta pegas masing-masing, yaitu 200 Newton per meter, disusun seperti pada gambar. Ketika diberi beban sebesar 100 gram dengan percepatan gravitasi 10 meter per second, maka pertambahan panjang susunan pegas tersebut adalah, jadi secara konsep di sini ada 2 susunan pegas, ada susunan seri dan susunan paralel. Nah, untuk K2 dan K3 itu dia disusun secara paralel, dan nanti K1 dengan gabungan dari K2 dan K3 atau K paralel itu disusun secara seri. Jadi teman-teman bisa coba untuk kerjain dulu, nanti kita akan ketemu 30 detik lagi. Oke, teman-teman boleh dicek dulu jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang udah bisa karena udah pro banget. Jadi kita bakal bahas di sini soal yang terakhir ini. Jadi dari gambar tersebut seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, bahwa konsepnya itu adalah K2 dan K3 itu paralel, sedangkan K paralel atau K yang di bawahnya itu atau gabungan dari K2 dan K3 dengan K1 itu akan menjadi susunan seri. Nah, di sini diketahui bahwa massa yang diberikan itu adalah 100 gram atau 0,1 kg. Kemudian percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per second, dan yang ditanyakan adalah X atau pertambahan panjang pegas tersebut ketika sudah diberikan beban atau setelah kita dapat massanya tadi itu. Jadi kita akan mulai dulu hitung dari yang paralel terlebih dahulu. Nah, yang paralel itu kan adalah pegas nomor 2 dan nomor 3. Jadi kita tinggal hitung aja kayak rumus yang tadi, yaitu KP atau K paralelnya itu yaitu K2 ditambah dengan K3 atau konstanta 2 ditambah dengan konstanta 3. Nah, seperti kita ketahui bahwa konstanta dari pegas 1, 2, dan 3 itu sama, yaitu 200, maka K2 ditambah K3 itu adalah 400. Selanjutnya, untuk susunan seri yaitu KP dengan K1. Nah, jadi kan rumus dari yang susunan seri itulah 1 per KS sama dengan 1 per K1 plus 1 per
K2-nya. Nah, karena di sini K2-nya itu adalah KP, jadi kita langsung ubah aja. Jadi 1 per KS itu sama dengan 1 per 200 ditambah 1 per 400. Dapatlah di sana KS-nya nanti 400 per 3. Selanjutnya, kita akan hitung untuk mencari X-nya. Nah, untuk mencari X kita kan pakai rumus hukum Hooke yang awal, yaitu F sama dengan K dikali X. Nah, di sini kan kita udah tahu nih F-nya apa. Untuk nyari X-nya, kita putar rumusnya jadi F per K. Nah, X-nya di sini kan dicari ya. Jadi, F itu rumusnya seperti biasa, massa dikali gravitasi per K-nya. Nah, K-nya ini kita pakai K dari susunan seri yang tadi. Jadi, kita bisa masukin aja angkanya langsung. M-nya 0,1 kg, kemudian gravitasinya 10, dan K-nya itu sendiri 400 per 3. Setelah kita hitung dan sesuai perhitungan matematika, ketemulah X atau pertambahan panjangnya itu sebesar 0,0075 meter. Nah, jadi itulah tadi 2 pembahasan soal yang udah saya berikan sebelumnya. Semoga teman-teman dapat ngerti ya tentang hukum Hooke ini. Nah, sebenarnya hukum Hooke ini simpel banget, yang penting kita udah paham sama konsepnya, jadi nanti pasti kita bakal bisa jawab soal-soalnya. Semangat semuanya! Perkenalkan, saya Lanang yang akan menjelaskan materi terkait dengan susunan pegas. Jadi secara umum susunan pegas adalah gabungan antar pegas-pegas yang saling terhubung dalam satu sistem. Jadi susunan pegas terbagi menjadi 2, yaitu susunan pegas seri dan juga paralel. Yang pertama, susunan pegas secara seri. Pada gambar terdapat 2 buah pegas yang dirangkaikan secara seri, di mana memiliki konstanta pegas K1 dan K2. Susunan pegas ini mengalami gaya tarik sebesar F. Gaya tarik yang sama dialami setiap pegas, sama besar, yaitu F sama dengan F1 sama dengan F2. Pertambahan panjang pegas pengganti sama dengan jumlah pertambahan panjang masing-masing pegas. Maka didapat persamaan delta XS sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Berikutnya konstanta pegas pengganti untuk susunan seri. Dengan menggunakan hukum Hooke didapat persamaan, yaitu 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Selanjutnya, susunan pegas secara paralel. Pada gambar terdapat 2 buah pegas yang dirangkaikan secara paralel dengan konstanta pegas masing-masing adalah K1 dan K2 dan mengalami gaya tarik sebesar F. Gaya tarik F disebut juga dengan gaya tarik pegas pengganti, yaitu dengan perumusan F sama dengan F1 ditambah F2. Selanjutnya, untuk pertambahan panjang yang dialami oleh pegas adalah sama besar dengan persamaan delta XP sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Berikutnya, konstanta pegas penggantinya yaitu Kp sama dengan K1 ditambah K2. Dan pada slide ini terdapat contoh soal untuk susunan pegas secara seri. Dengan gambar yang tersedia, hitunglah besar konstanta pegas penggantinya jika nilai K1 sama dengan 300 Newton per meter dan K2 sama dengan 600 Newton per meter. Dengan persamaan yang ada, kita dapat langsung mensubstitusinya. Nilai-nilai yaitu K1 sama dengan 300 dan K2 sama dengan 600. Dengan menyamakan penyebutnya, didapat juga 3 per 600. Karena yang ditanya adalah konstanta total seringnya, maka didapat nilai 200 Newton per meter. Selanjutnya, contoh soal untuk susunan pegas secara paralel. Dari gambar yang ada diketahui 2 pegas identik dengan konstanta K dan ditanyakan berapa konstanta pegas penggantinya. Sesuai dengan persamaan yang sudah kita ketahui, bahwa Kp sama dengan K1 ditambah K2, kemudian kita mensubstitusinya dengan nilai K. Dengan mudah didapat Kp sama dengan 2. Dan untuk contoh soal berikutnya merupakan contoh soal susunan pegas campuran. Di dalam gambar pegas 1, 2, dan 3 disusun secara paralel, yang kemudian mereka disusun secara seri dengan pegas 4. Dengan mengetahui nilai konstanta masing-masing, di soal kita bisa dapat langsung mengeksekusi dari soal tersebut.
Tahap pertama, kita hitung dulu konstanta pegas yang disusun secara paralel dengan menuliskan persamaannya Kp sama dengan K1 ditambah K2 tambah K3, lalu kita substitusi nilainya. Maka didapat Kp sama dengan 600 Newton per meter. Selanjutnya untuk tahap kedua, setelah mendapatkan nilai Kp, kita dapat menyederhanakan rangkaian seperti pada gambar sehingga dapat mudah kita mencari total konstanta pegas penggantinya. Nilai konstanta total sama dengan nilai konstanta seri, sehingga persamaannya menjadi 1 per K total sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per 4. Selanjutnya kita substitusikan saja, lalu disamakan penyebutnya. Didapat 3 per 600, yang jelas nilai K total adalah 200 Newton per meter. Sekian materi yang saya dapat sampaikan, saya ucapkan terima kasih.